Badan usaha milik negara memiliki peran penting dalam menjaga roda perekonomian, sekaligus mengelola sejumlah sektor strategis yang menyangkut kepentingan masyarakat. Di tengah target pertumbuhan ekonomi 6% pada 2027, transformasi dan efisiensi BUMN terus didorong agar perusahaan negara tak hanya produktif, tetapi juga memberikan manfaat yang semakin besar bagi rakyat. Target pertumbuhan ekonomi 6% pada 2027 dinilai masih memiliki peluang kuat untuk dicapai. Anggota Komisi 6 DPR RI Sarmuji menyebut pertumbuhan ekonomi di atas 5% pada semester pertama 2026 menjadi modal penting untuk menjaga momentum pertumbuhan. Menurutnya, potensi tersebut dapat diperkuat melalui kebijakan yang tepat, termasuk mengarahkan hasil efisiensi pemerintah ke sektor-sektor yang produktif. Optimisme pertumbuhan tersebut berjalan beriringan dengan pembenahan badan usaha milik negara. Sarmuji mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas BUMN. Pak Presiden punya concern yang kuat untuk membenahi BUMN karena faktanya banyak anak-anak perusahaan, cucu perusahaan, cicit perusahaan tidak produktif, bahkan ya menjadi beban bagi induk perusahaannya. Itu perlu dilebur, perlu di merger, mungkin perlu digabungkan antar BUMN satu dengan BUMN yang lainnya. Transformasi BUMN juga dipandang sebagai bagian dari upaya memperkuat kontribusi perusahaan negara terhadap perekonomian dan APBN. Anggota Komisi 11 DPR RI Anies Biarwati menekankan, BUMN harus mampu mengelola aset dan sumber daya negara secara optimal sehingga hasilnya kembali dirasakan masyarakat. Kita tahu bahwa APBN ini kan adalah instrumen untuk kesejahteraan rakyat. Dengan adanya BUMN yang juga merupakan instrumen rakyat, jadi rakyat akan mendapatkan manfaat yang signifikan begitu ya. Jadi saya kira BUMN yang bekerja juga untuk mengelola sumber daya alam, mengelola seluruh usaha-usaha yang tidak mungkin dilakukan oleh individu atau swasta atau kelompok, tapi negara yang melakukan. Kemudian hasil akhirnya itu rakyat, ini menjadi satu instrumen penting untuk kesejahteraan rakyat. Sebaliknya, entitas yang tidak efektif perlu ditata agar tidak menjadi beban bagi perusahaan induk. Upaya efisiensi ini pun telah menunjukkan hasil positif berdasarkan data yang disampaikan dalam pidato Presiden. Dari 1074 BUMN beserta anak dan cucunya, sebanyak 290 entitas telah ditutup dalam proses perampingan. Langkah tersebut disebut mampu menghemat biaya overhead sekitar 50 triliun rupiah per tahun. Sementara keuntungan BUMN meningkat dari 186 triliun rupiah pada 2024 menjadi 326 triliun rupiah pada 2025. Kinerja BUMN yang semakin efisien pada akhirnya diharapkan tidak berhenti pada angka keuntungan. Lebih jauh, profit dan kekuatan BUMN dapat diarahkan untuk mendukung program pemerintah, termasuk program yang langsung menyentuh masyarakat. Salah satunya program makan bergizi gratis atau MBG. Anggota Komisi 11 DPR RI Andi Yuliani mendorong profit BUMN dapat menjadi salah satu pendukung pembiayaan program MBG. Program MBG diharapkan tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga membuka ruang bagi petani, nelayan, pelaku UMKM, dan produsen lokal untuk tumbuh. Makan bergizi gratis ini pemerintah sudah berkomitmen harus 70% dari potensi-potensi lokal, menggunakan sumber daya dari lokal. Ini harus diawasi dengan benar supaya pergerakan ekonomi di tingkat lokal itu berjalan dengan baik ya. Kalau MBG-nya ternyata supply-nya dari luar, akhirnya masyarakat di wilayah yang mendapatkan MBG tersebut hanya menjadi penonton. Transformasi BUMN, efisiensi, dan penguatan rantai pasok lokal menjadi bagian dari upaya memastikan pertumbuhan ekonomi memberikan dampak yang lebih luas. Pertumbuhan ekonomi diharapkan tidak hanya tercermin dalam angka, namun juga hadir dalam bentuk kesejahteraan, peluang usaha, dan manfaat nyata yang dirasakan masyarakat.